Hai semua, kembali lagi dengan saya Reska Olivia Landasamanung Khalid dari Prodi Pendidikan Seni Musik Angkatan 2021 Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan membuat indikator pencapaian kompetensi di dalam RPP dengan mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lambot Basani Sihombing, SPD, MPD. Yuk simak. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Nah, lingkup RPP itu paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Daripada itu, khusus untuk RPP terpadu di SD, pengertian untuk satu kompetensi dasar untuk setiap mata pembelajaran, maksudnya dalam penyusunan RPP terpadu, guru harus mengembangkan tema berdasarkan satu kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mata pembelajaran dianggap yang relevan. Nah, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama itu kita harus menganalisis kurikulum SD-nya. Yang kedua, kita harus pemetaan konsep dasar atau KD. Yang ketiga, menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat, menyusun tujuan pembelajarannya. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, menyusun materi atau bahan pembelajaran. Yang ketujuh, membuat media pembelajaran. Dan yang kedelapan, menyusun evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membuat LKPD, analisis kurikulum. Nah, guru atau mahasiswa diharapkan menganalisis kurikulum sebelum membuat RPP. Guru dan mahasiswa juga wajib melihat isi salinan Permen Kurikulum 2013 dengan tetap memperhatikan tema maupun subtemanya yang akan dipelajari pada setiap tingkatan kelas. Guru dan mahasiswa juga harus mengisi kompetensi dasar atau KD yang nanti akan dipemetakan berdasarkan subtema dan temanya. Nah, pemetaan kompetensi dasar itu wajib dilakukan baik ketika guru dan mahasiswa akan membuat RPP, karena pemetaan peta konsep dasar akan menggambarkan atau mengarahkan apa yang akan dilakukan pada setiap pembelajaran berdasarkan tema yang sudah ada. Nah, pemetaan ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang siur atau tumpang tindih materi pembelajaran. Jadi, peta konsep dasar ini memudahkan guru kelas ataupun guru mata pelajaran terpadu atau tematik yang merencanakan pembelajaran berdasarkan tema dan subtema yang sudah ada. Nah, langkah-langkah dalam pemetaan kompetensi itu ada dua. Yang pertama, mempelajari kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD dari beberapa mata pembelajaran yang dipadukan. Yang kedua itu, memetakan terlebih dahulu tema-tema yang pengikat keterpaduannya. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar yang dari beberapa mata pembelajaran yang cocok dengan mata atau tema yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, KD 3.5 yang saya buat itu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, di mana sastra ini terdiri dari cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang 4.5-nya saya mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih oleh mahasiswa atau oleh peserta didik dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis di dalam buku serta alasannya juga dibuat. Nah, ini contoh kedua dalam pembuatan KD-nya, yaitu tentang judul yang saya angkat, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, di sini KD 3.3-nya mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, KD 4.3-nya menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, di dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau disebut juga dengan IPK, di sini saya akan menyebutkan beberapa langkah-langkah dalam merumuskan IPK. Yang pertama itu peta kompetensi. Yang kedua, indikator terdiri dari 3 bagian, yakni indikator pendukung, indikator kunci atau indikator inti. Yang ketiga adalah indikator pengayaan. Nah, yang ketiga, setiap indikator disesuaikan dengan kata kerja operasional atau KKO untuk level afektif, kognitif, dan psikomotoriknya.
Yang keempat, mempermudah merumuskan evaluasi untuk setiap KD atau kompetensi dasar. Kata kerja operasional atau disebut juga dengan KKO ada 3. Yang pertama, di ranah psikomotor terdapat 5 tingkatan, yaitu pertama P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 adalah naturalisasi. Di sini terdapat beberapa kata kerja yang dapat kita gunakan di dalam pembuatan KD. Nah, yang kedua itu adalah KKO di ranah afektif. Terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, dan A5 itu adalah mengkarakteristikkan menurut nilai. Di sini juga sudah tertera apa aja sih kata kunci yang dapat kita gunakan di dalam penggunaan KD. Nah, yang terakhir itu adalah kata kerja operasional atau KKO di ranah kognitif. Terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu adalah menciptakan. Di sini juga sudah tertera apa saja kata kerja yang dapat kita gunakan di dalam pembuatan KD. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari pertama KD 3.5. Saya menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita dongeng dan sebagainya. IPK yang dapat kita gunakan itu adalah pertama, membaca informasi yang terdapat dalam dongeng atau C1 pendukung, C2 kunci atau intinya itu menguraikan informasi yang terdapat dalam dongeng, C3-nya mengurutkan informasi yang terdapat di dalam dongeng dengan kata-kata sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam pembuatan KD itu. Nah, pertama, di setiap KD yang diambil harus saling berpasangan. Misalnya kita ambil KD 3.5, maka pasangannya itu harus 4.5. Dan misalnya KD 3.1, maka pasangannya itu adalah harus KD 4.1. Tidak boleh saling berpisah. Yang kedua, kata kerja yang digunakan pada KD menjadi IPK inti atau IPK kunci. Yang ketiga, untuk kata kerja operasional dari KI 1 dan 2 dilihat dari level afektif, KI 3 dilihat dari KI afektif kognitif, dan KI 4 dilihat dari level psikomotoriknya. Nah, yang keempat itu ketika kita mencari IPK pendukung, kata kerja operasionalnya harus kurang lebih dari di bawah level IPK inti atau IPK kunci. Misalnya, menguraikan pada level kognitif C2, jadi sebelum menguraikan pendapat pribadi isi bacaan, seharusnya siswa harus membaca dulu isi buku, membaca apa yang ada di C1. Nah, yang kelima itu, jika IPK intinya ada di level C1, kita harus memiliki KKO-nya lebih mudah daripada IPK inti. Yang keenam, ketika kita mencari IPK pengayaan, kata kerja operasionalnya harus lebih rendah di bawah IPK inti atau kunci. Misalnya menguraikan apa ada level di kognitif C2. Jadi setelah menguraikan pendapat pribadi di isi bacaan, seharusnya siswa dapat mengurutkan informasi di isi buku dan mengurutkan pada level C3. Nah, di sini saya akan mencontohkan juga untuk KD 4.5. Di sini saya mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis dan didukung oleh alasan. IPK-nya itu yang pertama, untuk di P2 kita membuat laporan pribadi dalam bentuk peta pikiran tentang isi dongeng yang dipilih secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasannya. Nah, untuk P4-nya atau kuncinya, menyajikan laporan pribadi dalam bentuk peta pikiran tentang isi dongeng yang dipilih secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal yang penting harus kita perhatikan. Yang pertama, cara pembuatan IPK sama dengan langkah pada KD 3.5 tadi. Nah, yang kedua, IPK terdiri dari 3, yakni IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Yang ketiga itu, pada level psikomotorik ini boleh terdiri dari 2 saja, yakni IPK pendukung dan IPK kunci atau inti, atau hanya terdiri dari IPK kunci atau IPK pengayaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu membaca informasi yang terdapat di dalam dongeng dan dengan detail. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menguraikan informasi yang terdapat di dalam dongeng dengan cermat. Yang ketiga, setelah menguraikan informasi, siswa mampu mengurutkan informasi yang terdapat dalam dongeng dengan benar.
Nah, yang keempat itu setelah menguraikan informasi atau mengurutkan informasi, siswa mampu membuat laporan pribadi dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep tentang isi dongeng yang dipilih secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan yang benar. Yang kelima itu, setelah membuat laporan pribadi, siswa mampu menyajikan laporan pribadi dalam bentuk peta pikiran tentang isi dongeng yang dipilih secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan yang benar juga. Yang keenam itu, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu menyebutkan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, setelah menyebutkan kegiatan ekonomi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, setelah mengidentifikasi, siswa mampu mengklarifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam pengerjaan atau pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, setelah mengklarifikasi, siswa mampu membuat laporan hasil identifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang ke-10, setelah membuat laporan hasil identifikasi, siswa mampu membuat laporan hasil identifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, di sini menyusun tujuan pembelajaran ini saya ambil setelah kita tadi ada terdapat contoh tentang KD dan IPK yang telah saya jelaskan sebelumnya di mata pembelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sekian dari penjelasan saya dengan membuat indikator pencapaian kompetensi dalam RPP di mata kuliah Desain Pembelajaran. Apabila saya terdapat kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya dan simak video saya selanjutnya. Bye-bye.